Pertama, kita butuh peristiwa bersejarah. Siapa yang punya ide? 98. Oke. Mungkin yang lain. Baiklah, mari kita mulai dengan orang. Prabowo. Oke, baiklah. Yang benar saja. Kita, aku, siapa yang punya ide orang? Prabowo di 98. Baiklah, kita sudah dengar dari mereka. Mari kita dengar yang di sebelah sini. Bagaimana dengan lokasi? Mulai dengan lokasi. Santa Cruz. Oke, serius Pak. Saya hanya butuh lokasi. Tembok Ratapan Solo. Saya dengar gorong-gorong. Tidak ada yang bilang gorong-gorong. Baik, siapa yang ada di gorong-gorong? Jokowi. Kalian ini monster. Alasan gua gak mau punya orang tua. Kamera Ona, bangun harus jam 7. TWTF, bro, kita butuh hiburan, bukan sekolah terus. Kamera tuh, harus belajar agama. Gak apalah dosa-dosa gua, malah orang tua gua yang bawel. Nomor 3, disuruh orang tua cuci piring, beresin kamar, dah lah males hidup gua. Nomor 4, perkara gua ngerokok doang sampai ortu gua nangis. Padahal ngerokok itu melambangkan bahwa kita itu lelaki sejati. Nomor 5, gak dibolehin top up Free Fire. Kalau tahu gini mah, gua mending dari dulu gak ada di dunia aja. Padahal perkara cuma top up Upin 500.000. Nomor 6, jadi bolehin jadi anak tuh, tambah dimarahin karena jadi anak tuh. Kenapa gua dihidupin kalau tahu gini? Hidup gua selalu sial terus. Lebih dari 140.000 rekening perbankan mati suri atau tidak aktif selama 10 tahun ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Jumlah dananya mencapai 428 miliar rupiah dan sebagian besar belum diperbarui datanya oleh pemilik sah. Rekening tidak aktif atau dormant ini menurut PPATK bisa menjadi celah praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya. Akibatnya masyarakat yang akan dirugikan. Maraknya rekening dormant ini yang menjadi dasar PPATK melakukan pemblokiran rekening dormant. Penghentian sementara transaksi rekening dormant dilakukan 15 Mei 2025 berdasarkan data perbankan per Februari 2025. Sebelumnya PPATK menemukan 140.000 rekening tidak aktif hingga 10 tahun dengan nilai 428 miliar rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anjing kecil banget tuh. Emang iya bang. Anjing gede banget. Gede banget. Gini lebih gede. Anjing lebih gede ini. Anjing bohongan cok. Anjing bohongan iya ya. Gede kecil. Boneka anjing. Umar gue jelek banget sekarang. Anjing, troli. Makanan anjing. Nggak ada yang salah, katanya benar-benar emang begitu cara bacanya. Tapi intonasinya berbeda dong. Makanan anjing gitu. Kalau makanan anjing beda bang. Boneka anjing. Anjing duduk. Anjing kucing. What the fuck?
almost perfect. Here, for the nose. Give it to me, kid. Now it's perfect. Sorry to interrupt your party. Have you seen my dog? I haven't seen it, but I can be your new dog. Woof woof! Well, that guy wasn't very friendly. Deadpool, you and your inappropriate jokes. Look, another car is coming. I'm looking for someone. Let me guess. A dog? No. Family. Oh, we're right here, sweet pie. You're damn right. It's been a long day without you, my friend.はい、今日撮影よろしくお願いします。じゃあポーズお願いします。あ、いいですね。笑顔ください。あ、可愛いです。ありがとうございます。じゃあ終わりです。お疲れ。よし、クランクアップだぜ。え？この後、ご飯でもどうだい？お、男Capek gue jadi pecun anjing. Duit oke, kerja cuma dipake, tapi dipandang rendahnya itu loh, bangke. Ya lu ngarep apa? Pengennya destak-destak sana sini tapi jadi role model. Miau-miau lu portable. Mana ada kerjaan yang mana? Tips biar dibungkus cowok. Still with me Theodore, si Bispacter Sohor. Follower lu udah 1 juta demi apa? Seru ya? Jadi pecun malah dipuja, bertingkah binal malah jadi kiblat para remaja. Ngapain kerja? Ember Theodore. Ada selebgram guys. Ayo dong, DJ sama abang di stage. Theodore, Ratu Bispacter Sohor. Theodore. Lu seriusan termalam mau bungkus dia? Lubang bersama itu tempat pembuangan umum. Alah, yang penting eksis coy. Hidup nyari apa lagi sih selain kenikmatan? 100.000 remaja meninggal karena penyakit kelamin akibat maraknya pecun berkedok influencer yang memberikan efek negatif pada pola pikir anak muda. Pemerintah sedang melakukan segala cara. Tetong lu kemana? Kempes, busuk, digerogotin kuman. Dengar gak? Anjing, rayap. Jadi sekarang lu nyesel gak sama hidup lu? Enggak lah. Kalau gua mati pun gua mati keren. Saya si pecun bermartabat. Orang mah banyakin dulu lapangan kerja, baru mikir buat narik pajak. Daya beli menurun, ya wajar karena nggak ada duit. Coba lu baca berita tanggal 13 Mei 2025, itu udah ada 70.000 orang yang kena PHK. Kata temen gue yang kena PHK, di beberapa stasiun TV aja udah ribuan orang, dimulai dari bulan Desember 2024 kemarin. Itu belum digabungin sama buruh-buruh dari perusahaan besar lainnya. Sekarang, semuanya lagi pada berusaha buat survive dari masa-masa sulit kayak gini dengan salah satu caranya ya jualan online. Lama-lama mau diembat juga itu duit hasil jualan online-nya. Yang pada jualan online aja itu udah kena potongan 2-10% per barang yang kejual. Sekarang mau dipotong lagi buat pajak, bang itu namanya. Jangan mulu mikirin buat pajak terus. Cari solusi lain. Segitu banyak orang pinter di Kementerian Keuangan, nggak ada yang bisa beresin masalah keuangan negara selain malakin duit rakyat dengan kedok pajak. Itu tambang coba dimaksimalin. Gimana caranya supaya bisa jadi sumber penghasilan negara yang besar? Kreatif lah, jangan nyusahin rakyat mulu. Bang, apa lo? 5 million, cash. Take it. I don't want to see you near my daughter ever again. Okay. Okay, cut. Kruger, what? You're not supposed to take the money. Why? The script says you don't take the money. Why? You love her so much that money means nothing to you. Are you hearing yourself? We're talking about 5 million. You only care about her. No, I don't. Fuck her. Go back to your father. The script says you love her more than anything. I love the money. That's not how the movie goes. Who the fuck wrote this movie?
Kosong, awas. Akhirnya sih ya, bilang ari mana? Ya karena di siap. Ya maju. Subur, あれは顔か見て。あれは顔来ない。あれはお前白は知ってるんだ。あなたのこの目標もっといます。これをお前知ってるでしょ。今俺はお前のすべてを立て替うために死ぬされます。そう召しますみんな。これはお前の僕ですよ。そうですよ。神のために。死ね、すぶる死ねまえ。蚊子也有想不开的时候，这只蚊子是遭遇了什么，让它这么绝望？ If your driving was as bad as your grammar, this is gonna be a walk in the park. Luring me with the promise of treasure. You are a master fisherman. Oh, sweetie, I'll be ahead of you the whole time, so there'll be no need to look back. Don't be like that. You know you can trust me to run a fair race with you. This time. Do you know why I pulled you over just now, sir? Sorry, I was speeding. I'm gonna have to write you a speeding Because my wife is giving birth to my son. Hi. I was wondering if there are any mothers here who are giving birth to babies and there isn't a father. A lot. Oh, thank God. That's excellent. Hey, hon. I'm trying to get out of a speeding ticket. Just play along until he leaves. You're late. All right. I'll let you off with a warning. Saya Deddy Kobusier. Nomor handphone Anda berbeda dengan orang lain. Begitu juga dengan jalan hidup Anda. Mulai saat ini, setiap ramalan yang Anda terima akan berbeda antara Anda dengan orang lain. Seperti jalan hidup Anda. Ketik rek, spasi ramal, spasi nama Anda, lalu kirim SMS ke 9090. Bandingkan dengan semua teman Anda bahwa ramalan yang Anda terima
pasti berbeda dengan orang lain. Ketik rek, spasi ramal, spasi nama Anda, lalu kirim SMS ke 9090. Semua cowok sama aja. Berarti aku sama kayak Jongkok dan Taehyung? Enggak. Terus tadi kata kamu semua cowok sama aja? Sifatnya. Berarti sifat aku sama kayak Jongkok dan Taehyung? Sifat brengsek. Semua cowok tuh brengsek. Jongkok sama Taehyung brengsek? Enggak. Katanya semua cowok brengsek. Semua cowok Indo. Berarti Pak Presiden... Semua cowok yang pernah aku temuin. Bapakmu brengsek. Kamu kenapa sih? Aku nggak apa-apa. Kita putus ya. Semua cowok sama aja. Berarti aku sama kayak Jongkok. Pasti lihat kan di medsos, pasti ketika 17 Agustusan suka ada yang meletup. Udah, gak usah pasang bendera merah putih, pasang aja bendera topi jerami. Awalnya kedengeran kayak aneh kan? Kayak gak cinta negara, tapi coba deh, kita beda pelan-pelan. Ini tuh bukan soal benci sama Indonesia, justru sebaliknya. Intinya tuh satu, rasanya kayak dijajah sama orang sendiri. Gimana gak kesel coba? Tiap hari kita buka berita isinya pejabat korupsi. Duit yang harusnya buat bangun sekolah atau benerin jalan, malah masuk kantong pribadi. Terus lihat hukum, nenek-nenek nyuri singkong buat makan bisa masuk penjara. Koruptor miliaran malah dapat diskon hukuman, senyum-senyum di depan kamera. Kita yang muda-muda ini lulus kuliah susah banget cari kerja. Sekali dapat gajinya pas-pasan buat bayar kosan sama makan mie instan. Sementara di sisi lain, ada orang-orang yang hidupnya enak banget, kayaknya semua pintu kebuka buat mereka. Negara ini rasanya kayak cuma milik segelintir orang. Nah, rasa capek, marah dan kecewa inilah yang bikin suatu itu muncul. Terus kenapa harus bendera One Piece? Nah, ini bagian kerennya. Lu tau kan cerita One Piece? Si Luffy dan kawan-kawannya itu kan bajak laut. Tapi musuh utama mereka siapa? Pemerintah dunia. That's why sistem raksasa yang dari luar kelihatannya hebat, tapi dalamnya busuk korup dan suka menindas rakyat kecil. Apa yang Luffy lakuin? Dia datang ke pulau-pulau yang rakyatnya lagi sengsara karena pemimpin yang jahat. Terus dia lawan, dia berontak. Dia berantem bukan buat nguasain, tapi buat bebasin orang-orang itu. Jadi bendera tengkorak pakai topi jerami itu bukan sekadar gambar. Bagi banyak orang itu simbol perlawanan, simbol melawan sistem yang gak adil. Simbol keberanian buat bilang ini salah. Kamu Master. Jadi kalau digabungin kalimat jangan kibarkan merah putih, kibarkan bendera One Piece itu artinya begini. Untuk saat ini merayakan kemerdekaan rasanya munafik kalau kita masih dijajah, ketidakadilan di negara sendiri. Jadi daripada pura-pura merdeka, mending kita tunjukin dulu semangat perlawanan kita, semangat untuk berontak melawan semua kebusukan ini. Ini bukan berarti mereka mau ganti merah putih selamanya. Merah putih itu tujuan akhirnya. Cita-citanya mereka cuma mau saat merah putih itu berkibar, bendera itu benar-benar jadi simbol negara yang adil dan makmur buat semua. Bukan buat mereka aja. Intinya itu cara mudah sekarang buat teriak, woi, negara ini lagi gak baik-baik aja, dan kami gak mau diam aja. Ma'am, I wrote you a citation for going... Writing me a ticket? Yes, ma'am. Do you know who my father is? Why? Didn't your mother tell you? Tinggal luar negeri. Suratnya dipisah. Jadi surat izin tinggal luar negeri. Wah, saya mau menyebut. Tapi saya mesti menjelaskan dulu Anda nih dari asal usulnya. Asarnya. Asal. Gak bisa ngomong R. Habis L. Asal. Asal. Lalu lintas. Lalu lintas. Oh, lalu lintas. Apa itu lalu lintas? Balu. Baru. Nah. Yarashimase. Yoroshiku onegai shimasu. Kyou wa ganbarimashou. Kore de Ugun Guru. Hintaro Naruto. Doraemon. Doraemon. Yo. Ichi. Watashi wa den namanya siapa? Watashi wa den namanya siapa? Watashi wa namanya siapa? Iya. Ini, keripik. Kamu. Oh, kamu? Ya. Kamu atau kamu? Kamu. Kamu. Ya. Kamu. Watashi wa Korundo. Nihon kara kimashita. Korundo desu. So desu. Desu ne. Hai. だからもうかれこれ15年ぐらい Sabar. Ini acara lapor Pak, bukan benteng Takeshi. Nama asli? Nama asli? Nama asli? Iya, namanya asli. Aku dari dulu asli, Kenta asli. Iya. Nama panjang? Nama. Kurutsuke. Kurutsuke. Sabar. Shibude. Sabar. Naruto. Loh, udah kayak ninja aja begitu set. Ya kan samurai begitu. Yang diblokir juga nggak rekening BCA-nya sama lembaga PPATK. Jadi PPATK ini lembaga yang cukup tidak berguna kayak KPAI atau DPR. Jadi saya kena juga nih baru di rekening saya diblokir. Ini sangat menyusahkan ya. Ini sebenarnya saya uangnya pakai buat muter modal usaha ya, tapi ketahan nih sekarang. Nggak salah apa-apa kena blokir. Katanya sih biar aman apanya. Jadi ini kalau yang diblokir orang kayak saya yang ini buat usaha buat muter perekonomian negara, ya mandat coy kalau diblokir. Ini nggak guna sih PPATK ini. Harusnya dia suruh untuk buka itu ngechat WA PPATK-nya kan karena disuruh hubungin. Tapi WA-nya nggak dibalas-balas banget. Ini saya udah ngabisin duit ratusan ribu buat telepon CSBRI-nya, belum lagi habisin waktu lama ke KPRI-nya buat buka ini. Terus sampai di sana malah bisa disuruh hubungin PPATK. Ini harusnya sih bukan rekening-rekening rakyat yang diblokir ini mempersulit rakyat. Kalau mau berguna buat rakyat itu di grup-grup broker, di grup-grup
cari kos-kosan atau kontrakan untuk pengusaha atau untuk pekerja, itu banyak banget penipunya di sana tiap hari. Kayaknya setiap grup di daerah, setiap kota miliaran ya, penipu-penipunya itu dapat omsetnya dalam modal nol. Itu diblokir-blokir, padahal gampang banget loh blokir-blokir. Saya sering ngechat penipu-penipu yang di grup locker itu, karena saya pernah ketipu juga, karena saya punya toko ditipu sama yang penipu-penipu kayak gitu, di orderin Gojek, di Fiktifin, terus dia bilang udah transfer, terus tapi di mutasi rekening saya nggak masuk. Nah itu dia nantang tuh, saya nggak mau ngirim, saya bilang dia penipu, dia nantang, saya blok live lokasi. Itu kalau gampang banget diringkus sama polisinya, tapi nggak diringkus-ringkus juga. Emang malah lembaga-lembaga kayak gini, PT apa, PT APK ini ringkus yang kayak gitu, bukan memblokirin rekening rakyat. Ini perekonomian malah. Dan sperma memiliki beberapa jenis gula, ya nah? Kalau ada gulanya, kok rasanya nggak manis ya? Kok rasanya nggak manis ya? Kok rasanya nggak manis ya? Hey yo, what the fuck? Serangan hacker yang menyasar pusat data nasional beberapa waktu lalu mendapat sorotan dari media asing. Salah satu sorotan datang dari media Singapura Channel News Asia. CNA menyoroti tekanan publik terhadap Menkominfo Budi Ari Setiadi. Dalam beritanya, media asal Singapura itu bahkan menyebut Budi Ari sebagai Menteri Giveaway. Hal itu dituliskan dalam berita mereka yang tayang 1 Juli 2024. CNA juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum, yang menduga Budi menjadi menteri karena mendukung Presiden Joko Widodo saat pemilu 2014 dan 2019. Cap giveaway itu muncul dan melekat ke Budi Ari bukan tanpa alasan. Sebab Budi memang tercatat pernah menjadi ketua Projo, kelompok relawan yang didirikan pada 2013 untuk mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden. Setelah menjadi ketua relawan, Budi pun masuk ke lingkaran pemerintah usai diangkat Jokowi sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2019. Setelah itu pada Juni 2023, Budi kemudian diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate. Petisi yang mendesak Menkominfo Budi Ari untuk mengundurkan diri dari jabatannya pun mencuat. Desakan itu muncul lantaran Budi dinilai menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan cyber yang menyerang PDNS. Woi, bisa nggak sih berpikir dulu sebelum bertindak? Jadi guys, Prabowo baru saja meresmikan lebih dari 80.000 koperasi Desa Merah Putih, yang katanya ini untuk kesejahteraan rakyat. Ada logistik desa, ada gerai sembako, klinik, hingga fasilitas simpan pinjam. Tak tanggung-tanggung, total anggarannya mencapai 400 triliun anjay. Tapi faktanya, di Tuban, Jawa Timur, koperasi yang baru launching sehari udah langsung tutup. Lebih cepat dari hubungan LDR anjing. Banyak kepala desa juga nolak. Mereka takut koperasi ini justru jadi alat politik atau malah nyusahin karena nggak transparan. Dan lucunya lagi, sistemnya dibuat top down, bukan inisiatif dari masyarakat. Ini bertolak belakang dengan prinsip koperasi yang seharusnya dibangun dari keinginan dan kebutuhan anggota, bukan dari perintah atasan. Akibatnya ya banyak warga yang bahkan belum tahu menahu soal Kopdes Merah Putih ini. Tidak ada sosialisasi, tidak ada edukasi. Belum lagi, dana koperasi ini berasal dari pinjaman bank yang dijamin oleh dana desa. Artinya, kalau koperasi bangkrut atau bermasalah, cicilannya tetap harus dibayar dari uang yang seharusnya untuk membangun jalan, sekolah, atau jembatan di desa. Jadi, yang lagi-lagi dirugikan ya rakyat kecil, pantek. Korupsi kredit 3 Bank BUMD ke Serites bikin negara rugi 1 triliun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa follow TikTok dan channel Telegram Politik Ciki yang ada di bio, agar tak ketinggalan berita lainnya. Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit oleh 3 bank daerah kepada PT Sri Rejeki Isman Serites. Akibat pemberian kredit yang diduga bermasalah ini, negara mengalami kerugian sekitar 1,08 triliun. Angka tersebut masih dalam proses perhitungan final oleh BPK-RI. Serites menerima dana dari Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB, namun proses pemberian kredit diduga tidak sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi. Iya deh. Thirsty? Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon.
Toasty. Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Oh baja. Hey. Toasty. Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Toasty. Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Butabok. Makan kamu. Komplain. Enak gak enak dimakan. Nah ente komplain. Saya apa ente? Jadi begini, saudara sebangsa setanah air dan sekolah masih. Kita kembali dikejutkan. Bukan karena harga beras naik, tapi karena kombinasi aroma khas menu MBG dan sialnya ambulans. Program makan bergizi gratis atau disingkat MBG kini makin bikin gawat. Dari Nganjuk, Sukoharjo, Nunukan, Pandeglang, Waingapu di NTT, Batang, Cianjur, hingga yang terbaru di Bandung. Yang dikasih makan anak sekolah yang panik satu Indonesia. Ini serius loh ya. Jadi setelah 78 siswa dari 2 sekolah di Cianjur mendadak mual, muntah, dan pusing 7 keliling, giliran Bandung kena apes. Kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pak Anhar Hadian, ada 342 siswa SMPN 35 Bandung yang keracunan usai menyantap hidangan dari program MBG. Berdasarkan pernyataan Pak Anhar, insiden keracunan massal ini berawal dari semangat catering MBG yang masak mulai jam 1 dini hari demi anak-anak sekolah bisa makan bareng. Menunya dikirim ke 4 sekolah, total 3.163 porsi. SD kebagian duluan jam 9 pagi, masih fresh, masih aman. SMP kebagian jam 11, udah mulai asem tuh kayaknya ya. Nah SMA dapat jam 13.30, udah bau, tapi untungnya insting selamat mereka masih aktif, jadi gak dimakan. Nah, puncaknya, 342 siswa dan 2 guru SMPN 35 Bandung mengalami tour de toilet. Dengan gejala lengkap, muntah, diare, pusing, nyeri perut, bonus antre di toilet. Meski tahu makanannya ada yang aneh, mungkin mereka takut ditabrak buzzer, jadi tetap dimakan. Butabok. Makan kamu. Komplain. Enak gak enak dimakan. Nah ente komplain. Saya apa ente? Saya. Meski mual-mual, untungnya nggak ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Mungkin karena sudah cukup dirawat oleh rasa trauma dan bau makanan yang tak terlupakan. Pihak Dinkes pun langsung gercep, ambil sampel makanan buat dites di lab. Meskipun hasilnya kayak senyawa di sekolah buffering lama bisa 10-12 hari. SPPG juga bakal dipanggil buat rapat evaluasi. Mungkin sekalian cari tahu, kok bisa makanannya jadi 4 sehat 5 diare? Dalam waktu kurang dari 12 jam. Program makan bergizi gratis ini awalnya digagas biar anak sekolah makin cerdas. Tapi kalau sering-sering mual, otak malah jadi majal. Majal tuh tumpul. Wali muridnya pun sebal. Kalau terus begini, program MBG bisa jadi challenge. Makan sambil was-was. Kayak buka chat mantan, buka balikan, tapi isinya tebak-tebakan. Mau tau nggak tebak-tebakannya? Kenapa ginjal ada 2? Kalau 1 ganjil. Ada tebak-tebakan lagi nih. Sayur apa yang nggak pernah perang? Sayur mayor. Mayor udah. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Setelah program MBG bikin ratusan siswa bergizi plus muntah, plus diare, plus trauma, Presiden Prabowo geram dan langsung evaluasi di Hambalang. Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan dengan wajah penuh harap dan mungkin sedikit stres bilang, targetnya sekarang 0 accident. Sebuah cita-cita mulia, karena kita semua sepakat makan siang itu sebaiknya nggak berujung jadi lomba estafet ke toilet. Rapat evaluasi juga ngebahas seleksi mitra catering yang lebih ketat. Jadi ke depan penyedia makanan MBG harus lolos uji kompetensi. Bisa masak, bisa jaga higienis, dan minimal tahu bedanya sayur segar sama sayur ambiar. Sayur mayor. Balik lagi tebak-tebakan tadi ya. Jangan sampai makanan anak-anak itu freshnya cuma pas di foto buat Instagram, tapi pas dimakan aromanya udah kayak percintaan toksik. Bikin mual, pedih di perut, dan akhirnya nyesel pernah nyoba. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah SMP, SMA, dan buat para orang tua yang anaknya masih PAUD, TK, atau SD, jangan tanya apa yang negara kasih buat perutmu. Tapi tanya dulu, udah sehat belum? Gizi itu penting, tapi lebih penting lagi masih sehat setelah makan. Jangan sampai di benak anak-anak, MBG malah jadi mual bareng, gengs. Sekali lagi kamu ya.
I will teach you about medical warning. Medical warning. And the warning that you're having here is don't drink water immediately after eating fish. Don't drink water immediately after eating fish. Why am I warning you not to drink water immediately after eating fish? It's because drinking water may cause the fish to start swimming in your stomach and you will start feeling gulu gulu in your stomach. Gulu gulu. Gulu gulu in your stomach. Gulu gulu or kublu kublu kublu. Sabun untuk gadis, sabun untuk pengantin baru, sabun keluarga berencana, sabun duda anak satu, sabun janda anak satu, sabun anak yatim piatu. Jangan salah pilih. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Nah, siapa yang ngerjain PR? Saya ngerjain. Saya ngerjain PR. Coba lihat. Gue ngerjain PR, nggak naik kelas lu 6 tahun. Aku ngerjain. Anak pintar. Ini kenapa PR-nya diisi semua? Aku ngerjain PR. Kita ngerjain PR, ya PR-nya diisi semua. Perintah saya kan ngerjain PR. Iya. Lah ini kenapa PR-nya dikerjakan? Harusnya kan dikerjain. Maksudnya gimana sih, Pak? Kan benar dikerjain, Jadi Pak. ini PR. Iya. PR. Ini ditaruh. Iya. Deketin bawa pulpen. Iya. Bawa pulpen. Cidik-cidik biar dia. Nah, nggak jadi. Nah, nggak jadi. Ini namanya ngerjain PR. Dia dikerjain. Kalau digarap, ini dikerjakan. Pak, ngerjain PR itu Nah, jadi. Ngerjain PR. Coba, kamu ngerjain temen. Iya. Iya kan? Iya, nggak jadi. Gitu, kok malah dikerjakan? Nggak sesuai perintah. Pak. Silakan baca puisi, kayak ke depan. Taruh aja kali minumannya. Takut diminum. Nah nih, Denny saya kasih tahu ya. Walaupun umur kita itu ya 11-12 ya. Tahu. Ya Pak. Kamu itu ya. Kan dudukmu di situ. Ya. Kamu saya diminta Pak Guru maju ke depan baca puisi. Ya. Nggak perlu muter ke sana. Kalau dari sini langsung bisa. Ya Pak. Saya bawa dulu ya Pak puisinya Pak. Ya. Ayo baca puisi. Itu ngepres banget talinya. Ngekek enggak? Enggak. Tentang lawan kata. Kalau saya sebutkan kata, sebutkan lawan katanya. Siap. Lawan kata tinggi. Pendek. Lawan kata besar. Kecil. Lawan kata keluar. Masuk. Salah. Masuk Pak. Masuk. Ke dalam. Keluar masuk. Ke dalam. Salah. Keluar masuk. Masuk, Nggak salah Pak. Keluar masuk Pak. Keluar masuk ke dalam. Lawan kata masuk Pak Eko Pak. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Kok salah sih Pak? Lawan kata tinggi. Pendek. Besar. Kecil.
Keluar. Masuk. Salah. Salahnya di mana sih? Di mana Pak salahnya? Masuk, Pak. Aduh, nggak memperhatikan. Exit enter. Keluar Exit, masuk. exit. Benar jawabannya. Loh, kok benar? Masuk Benar? Masa keluar benar? Iya, masuk benar berarti, Keluar. Pak. Masuk. Salah. Kok salah sih? Loh, salah lawan katanya benar. Don't do that. Done. I love cheese. Done. Ah! Already playing games with me. Jeepers creepers. Oh, it's big. Here we go. Here we go. Beastie Boo Boo's sandwich. Beastie Boo Boo sandwich. Oh, 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 oh. I lost my toys. You missed. You missed. Poco loco. That was $18. Diabetes. Walk it like I talk it. Today we're having french fries. Hukuman mati dan rampas aset tak bisa disahkan. Koruptor itu punya keluarga. Mereka cukup kembalikan uang dan kita jangan zalimi keluarganya. Woi bego, korupsi itu kezaliman pada rakyat. Enak banget lu bacot, jangan zalim ke keluarga koruptor. Otak lu di mana kontol? Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina atau PLO pada minggu kemarin telah berhasil membebaskan tanah Girik di wilayah Jatiwaringin untuk dijadikan perumnas. Demikian siaran dari tetangga saya, dan jangan Anda percaya begitu saja. Selamat jumpa. Saudara, dunia dalam berita pada hari ini akan diawali oleh beberapa buah berita politik dan sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Sebab angin di Indonesia berubah-ubah arah sesuai dengan siapa yang mengatur dan berapa besar honornya. Saudara, berhubung ramalan cuaca selanjutnya belum kami terima dari Jabatan Kereta Api atau PDKA, maka kami ajukan dulu untuk memperkenalkan para pawang yang sering meramal tapi jarang tepat. Bagi ibu-ibu yang sedang hamil 7 bulan atau lebih, sebaiknya banyak berkonsultasi dengan mandor bangunan. Jabatan ini perlu dalam suatu proyek, Pak, yang mana tugasnya adalah nyetrum aki. Dapat digunakan untuk menyetrum ibu-ibu yang sedang hamil. Agar tetap sehat setelah melahirkan, harus banyak makan Semen, pasir, oral, nah campuran ini disebut kondom. Untuk mengubah tegangan ke dalam arus lemah, harus dipakai popok bayi. Baru lahir, harus bersih supaya sehat. Selain itu, bayi harus disetrum.
Emang bangsa ini hancur, udah hancur sehancur-hancurnya. Tahu di Indonesia ada berapa pejabat eselon 1 yang berhak menikmati mobil miliaran itu? Ada 712 orang. 712 orang. Lu kali 931 juta per orang, lu bisa dapat 662 miliar rupiah, guys. Lu bagi itu 8.000 perak, lu bisa kasih makan 82,8 juta anak Indonesia. Gila, 82 juta mulut bisa dikasih makan. Tapi dia lebih pilih pantat pejabat itu harus nyaman di mobil mewah, harus nyaman kena AC, sehingga biarkan rakyat kita mati kelaparan, biarkan. Set. Ini menteri satu kalau ngomong ke rakyat cuman dua. Yang pertama, negara defisit. Yang kedua, rakyat akan dikenakan pajak atau dinaikkan pajak. Lu dari awal menjabat teriak-teriak defisit ke rakyat, tapi lu bisa fasilitasi penjabat hotel mewah dengan anggaran 9 juta. Lu gelontorin anggaran mobil dinas penjabat dengan anggaran hampir 1 miliar. Lu kasih anggaran ke Polri buat beli mainan robot seharga 3 miliar per robot. Biaya hotel penjabat di Jerman aja nggak sampai 3 juta per malam. Di Amerika aja biaya hotel penjabat cuma 4 juta. Di sini malah 9 juta. Udah gitu, menterinya teriak-teriak defisit terus ke rakyat, tapi giliran ke penjabat malah dikasih kemewahan, nggak mikirin defisit. They went that way. Okay, male or female? Neither. They, them. What? That's their pronoun. Okay, so how many were there? Oh my god, one, you idiot. They're non-binary. So does non-binary have a hole or a pole? We just need to clarify. They who? Who them? Where why? Who's who? Who's who? They, them, or who? We're having pronoun trouble again. I was just violently attacked. By who? By her. We were just arguing. She used offensive and violent language that violated my rights as an individual. You all right, love? Keep going. Go. We've zapped 3 of them this morning. They're everywhere today. Were they white? No. Were they black? No, color doesn't matter, you bigot. Were they fat? That's body shaming. Sorry. What do they look like? A human. That's who you're getting from me, you pig. Okay, witness says we're looking for an angry, BO-smelling, pink-haired dog with a nose ring over. Enak ya jadi kalian kalau ada apa-apa lapornya ke polisi. Lah kami kalau ada apa-apa lapornya ke siapa? Belum lagi tengah-tengah malam. Bukannya dipanggil sayang, tapi dipanggil warga. Ada kalanya kita tuh disuruh kejar maling. Itu yang maling rumahnya pas udah nggak ada, baru tuh lapor ke polisi. Kenapa sih orang-orang itu selalu merasa kehilangan setelah sesuatu hal itu sudah nggak ada? Waktu dia ada, nggak pernah tuh kalian anggap. Tapi ini bukan soal maling, bukan soal polisi. Menilang seorang masyarakat dengan tidak ada kaca spion dan pajak motornya sudah mati. Ternyata polisinya bawa motor yang pajaknya juga sudah mati, pajak plat motornya, dan tidak ada kaca spion. Nah, ini masyarakatnya protes. Terjadilah perdebatan sengit. Ini disorak-sorai sama masyarakat. Nilainya masyarakat. Karena Anda telah melakukan tindak pidana korupsi, maka Anda akan dijatuhi hukuman mati. Ini buat jajan, Pak. Maaf, maksud saya hukuman Anda menjadi 3 bulan.
ayo kita berkomunikasi dengan masyarakat. Semua uang pajak yang mereka bayar itu kembali ke mereka. Negara ini kalau mau menjadi besar ya kita sendiri yang harus membantu. Begini? Bam. Astagfirullahaladzim, ini kebijakan tolol apa lagi ya Allah? Tanah rakyat bersertifikat kalau nggak dipakai 2 tahun mau diambil negara. Gila nggak lo? Emang semua orang punya duit apa buat langsung bangun atau kelola tanahnya? Ini sebenarnya pemerintah hadir untuk membantu rakyat atau ngerampok rakyat. Bener-bener biadab lu. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Nasib malang menimpa Jovi Baktiar. Jaksa muda idealis ini sempat viral karena keberaniannya melaporkan penyalahgunaan mobil dinas di Kejaksaan Tapanuli Selatan tempatnya bertugas. Naas, Jovi justru dikriminalisasi. Ia dituntut Undang-Undang ITE karena dianggap menjelekan dan menyebarkan ujaran kebencian pada kejaksaan. Jaksa itu akhirnya dituntut oleh rekannya sesama jaksa. Ia harus terbuang dan terpinggirkan. Nampaknya menjadi jujur amatlah sulit di negeri kita ini. Jaksa Jovi dihukum karena keberanian dan kejujurannya. Sementara jaksa yang viral videonya melakukan pemerasan pada penanganan perkara saja dibiarkan tetap menjadi pegawai kejaksaan dan tidak dipenjarakan. Lantas, apa alasannya Jovi dinyatakan layak untuk dipenjarakan dan dipecat dari kejaksaan? Perkara Jovi ini hingga saat ini masih membekas dalam ingatan publik dan selamanya akan dikenang sebagai aksi heroik anak muda menentang kezaliman. Mengapa kejaksaan seolah tutup mata? Mengapa para atasan jaksa tak membelanya? Bukankah jaksa-jaksa yang agung itu katanya benci korupsi dan kong kali kong? Hanya Tuhan yang tahu jawabnya. Haro? Hibachi Benihana Teriyaki. Nagasaki, Okinawa, Hokkaido, Yokohama. Karate, Judo, Sumo, Samurai. Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru. Harikari, Tsunami, Kamikaze, Banzai. Yamaha, Nikon, Casio, Aiwa. Minolta, Hitachi, Seiko, Toshiba. Buddha, Shiitake Kimono. Tempura, Sushi, Sashimi. Fujitsu. Sekarang nggak pembuat boleh tahu berapa? Undang-undang yang mana? Ayolah kita di negara yang cerdas, kita di negara demokrasi. Rasa negara ini yang undang-undang setiap hari ini kita lihat yang digaji oleh negara ini ya. Jangan sampai menentang undang-undang itu loh seperti. Ayo kamu ada open mindednya. Negara kita demokrasi boy. Apa yang ada kan nggak membolehkan? Belum jatuh undang-undang 1928 itu. Bagaimana sampai ekspresi sudah jatuh undang-undang? Sekarang saya tanya, bapak-bapak ini apa? Coba.
ada di mana saya tanya sekarang? Maling! Maling! Loh kayak mana sih ada maling kok dibiarin lewat? Ya gimana Bu, ini yang kontrol saya bingung kontrolnya. Biasanya 50 aja udah beres, ini 100 nolak. Lah saya kan mahal Pak, lagian saya bagi 2 sama dia. Publik heran, Pak. Robotnya lihat maling bingung, tapi lihat duit malah paham. Ya itu justru bukti kecerdasan buatan kami, Bu. Bisa bedain mana yang enak duluan. It's a whole year in hobbycraft. Eyeliner. Komdigi berencana batasin telepon internet macam WhatsApp, Skype, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Sama ini gue diem ya. Gue yang Starlink kemarin nggak boleh beroperasi udah diem loh. Please jangan buat peraturan aneh-aneh ke depannya. Kita ini udah dikasih pajak 19% loh sama Amerika loh. Udah untung itu lebih rendah dari negara lain. Please jangan aneh-aneh lagi. Lagian WhatsApp call tuh kita butuh semuanya. Masa balik lagi ke zaman batu? Kalau dibilang operator seluler nggak untung gara-gara mereka udah berdarah-darah bangun infrastruktur di daerah, kan mereka bisa jualan data. Paket data tuh mahal loh. Menurut data internet Indonesia masih tergolong mahal loh dibandingkan negara ASEAN lainnya. Apa kalian tega? Misalkan ada orang tua yang kangen anaknya di kota mau video call jadi nggak bisa. Emang kalian punya pengganti teknologinya? Nggak punya kan? Kalau nggak bisa bersaing secara teknologi, pikirin cara lain. Jangan teknologi yang dijadikan backbone masyarakat malah dihapus, dilarang. Kalau nanti kedepannya jadi dilarang WhatsApp call, gue mau ajarin semua keluarga gue cara pakai VPN, pakai proxy. Terus gak bisa dibandingin mentah-mentah sama Uni Emirat Arab yang udah ngelarang WhatsApp call. Uni Emirat Arab tuh isinya orang kaya. Kalau kangen keluarganya bisa ketemu langsung, pesan pesawat, bisa naik mobil. Yang ada orang di daerah kita kalau kangen anaknya pingin telepon video call lihat mukanya karena mereka nggak mampu pesan pesawat buat ketemu anaknya. Bahkan anaknya nggak bisa naik pesawat buat ketemu ibunya terus. Masa kita balik ke zaman batu? წვადების სეზონს გახსნილად ვაცხადებ. Butuh santuy nih. Santuy itu penting guys. Me time sejenak, ditemenin piatos. Renyahnya keripik kentang asli, bertabur bumbu gurih, rasa siwit. Yang nikmatnya bener-bener bikin santuy. Kalau udah santuy, siap lanjut lagi. Jack and Jill. Sunday, Monday, and Tuesday. What is the mother's name? What? Correct. Wait, what are you talking about? Oh, I get it. You get it? I get it now. You got that? He didn't mention the mother's name. Oh. Do you get it? Yeah. Wait, say it again. Okay. A dog has 3 puppies, Sunday, Monday, and Tuesday. What is the mother's name? You didn't tell us the mother's name. I did. Say it again. Oh my gosh. A dog has 3 puppies, Sunday, Monday, and Tuesday. What is the mother's name? I don't... Listen carefully. I know what he's saying. He's saying the puppy's name, but he's not saying the mother's name. You said it before. You got it right. You got the answer. Yes, correct. Yes. I don't even know what I'm saying here. What are you saying? What is the mother's name? I don't know what the mother's name. What is the mother's name? Yes, correct. Yes, correct is the mother's name? Oh my gosh. Where's the money, Lebowski? You want that money, Lebowski?
Bunny says you're good for it. Here's the fucking money, shithead! It's down there somewhere. Let me take another look. Johnny's mom has 4 children, north, south, and east. What's the name of the 4th child? Johnny. No, that's incorrect. It's west. No, it's Johnny. No, are you dumb? It's north, south, east. What's the next one? Or west, if you were talking about a compass. Exactly, I'm right and you're wrong. It's west. You get. He said, if you got something to say, talk to me directly. Bro is his parents' emergency contact. Bro is tired of teaching mature things. Bro babysits his parents. Bro tells parents to go to school. Bro files the taxes and claims his parents as dependents. Bro gives homework to his teacher. Bro threw the apple on Isaac Newton. I finally found a husband for my unborn daughter. Once Bro missed a day, that day became a holiday. Bro gave birth to his parents. Be a warrior, Dad, you're better than this. You don't have to raise your voice. I can give you half. Hey, don't talk to me like that, okay? I thought I was clear in my email that I needed a couple weeks. Can I just get 2 more weeks? You need to relax. Hey, don't call me bitch. I'm a grown man. God, you're mean. Don't make fun of me crying. I'm not doing so good, Pearl. I put you on the street. Pearl, I'm gonna pay you. I'm working 3 jobs right now. I'm working nights. I'm driving a cab. I'm gonna smack you. You need to relax. Itu semangat yuk pipi. Aku tidak semangat. Semangat guys. Jadi ikut itu ada di TikTok. Semangat guys. Ah itu maneh weh. Iya, ingat sama TikTok yang kayak semangat guys. Ah itu maneh weh. Yang semangat dong. Maneh weh sendiri. Aing mah capek. Pengen sare. Jangan nyuruh-nyuruh aing semangat. Anjing. Iya. Semangat guys. Ya, eta mah maneh weh, aing mah sorangan. Terus itu ada yang bikin versi Jepang bodoh banget. Semangat ya. Maneh weh hitoride, aing mah sukareta, pengen goro-goro suruh. Aduh bodoh banget. Aku baca itu kayak ngakak gitu. Jelek. Ya kan, semangat weh. Semangat. Maneh weh hitori deh. Aing mah sukareta, pengen goro-goro suruh. Bodoh banget. Ya, itu adalah salah satu sound TikTok yang paling terbodoh yang pernah aku dengar, apa yang ketawa-ketawa. Iya.
Bye.